Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, marilah kita sejenak untuk menyempatkan waktu mendengarkan kata-kata yang bisa untuk membawa di hari yaumul qiyamah. Tentunya yaitu kita dengan tawakal Allah. Umar bin Khattab pernah menuturkan sebuah sabda Rasulullah yang berbunyi, sekiranya kalian telah bertawakal kepada Allah dengan benar, niscaya kalian pasti diberikan rezeki sebagaimana burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di malam hari dalam keadaan kenyang. Di tengah kondisi hidup serba materi, makna tawakal lambat laun mulai terkikis dari kehidupan seorang muslim. Saking cintanya terhadap harta dan jabatan, banyak orang terjumus dalam sikap menghalalkan segala cara. Tidak ada urusan soal halal atau haram, yang penting hasrat nafsu terpuaskan. Apalagi kenyataan hidup tidak semakin mudah. Harga barang dan jasa terus melangit. Tidak sedikit orang lalu begitu kreatif dalam menemukan terobosan-terobosan. Sayang, kreativitas itu tidak selalu bermakna positif. Tengoklah berbagai modus kejahatan yang semakin halus, seolah menyesuaikan dengan kecanggihan zaman. Aneka operandi kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu juga semakin modern. Pencuri tidak lagi bermodal linggis untuk mencungkil pintu. Perampok tidak perlu membawa senjata tajam, cukup lewat handphone atau internet. Penjahat dapat mengeruk keuntungan sejauh diinginkan. Stempel dan tanda tangan juga potensial menjadi sarana merampok bagi oknum pejabat berhati jahat. Begitulah semakin cemerlang pikiran penjahat itu, semakin cerdas modus kejahatannya. Penipu pun oleh penjahat awam tentu akan berbeda dengan penipu pun oleh penjahat bergelar pendidikan. Keuntungan yang diperoleh penjahat memegang jabatan terpandang pasti lebih besar dari keuntungan penjahat rendahan. Dan dapat dipastikan alasan untuk semua itu adalah demi mencari makan. Mulai dari penjahat kelas teri hingga penjahat kelas kakap. Kalau ditanya kenapa melakukan semua kejahatan itu, jawabnya pasti seragam. Perlu diketahui, istilah mencari makan itu lain dulu, lain sekarang. Manusia purba hidup nomad dan semata-mata demi memenuhi kebutuhan hidup. Mereka selalu mencari daerah yang memungkinkan tumbuh aneka tumbuhan dan hewan untuk dimakan. Dengan demikian, manusia purba benar-benar mencari makan dalam pengertian mencari sesuatu sebagai pengisi perut. Setelah perut terpenuhi, damailah hidup mereka. Berbeda dengan manusia sekarang. Kalimat saya sedang mencari makan jelas tidak bermakna mencari isi perut. Istilah mencari sesuap nasi juga sama sekali bukan dalam makna literal yang dimaksud dengan istilah itu. Sesungguhnya
mencari modal kekayaan, meliputi rumah megah, perabotan, mentereng, pakaian indah, kendaraan mewah, dan serupanya. Dengan kata lain, ada perubahan makna, mencari makan dari konkret menjadi lebih abstrak. Dalam kaitan makan untuk hidup, Islam telah mengajarkan kita sikap tawakal. Tentulah, tawakal itu letaknya setelah usaha dan doa. Yang pasti, pribadi yang memiliki tawakal prima tidak akan hidup asal suka. Dia selalu merasa bahwa hidup di dunia tidak akan lepas dari pantauan closed circuit television atau dinamakan dengan CCTV, Sang Maha Penjaga. Karena itu, mantaplah hatinya bahwa selama masih mau giat menggerakkan badan sambil rutin melantunkan pujian Sang Esa. Hidup akan mudah. Sikap tawakal sebagai pamungkas dari usaha gigih dan doa tulus itulah yang menjadikan pintu-pintu rezeki terus terbuka. Jelaslah, kita wajib meneguhkan kembali sikap tawakal secara benar melalui sabda Rasulullah, seolah hendak mengkonfirmasi firman Allah. Tidak satu pun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali pasti Allah memberikan rezeki kepadanya. Allah mengetahui tempat kediaman dan tempat kematian setiap makhluk. Semua telah tercatat dalam suatu catatan yang jelas di Lauh Mahfuz. Ini yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Hud. Menarik sekali ayat itu. Menurut keterangan Ahmad bin Mustafa, istilah dabbah meliputi segala yang berjalan di muka bumi, termasuk jin dan organisme sangat kecil, mikrob hingga sangat besar. Semua pastilah dicukupi kebutuhannya oleh Allah dengan jalan yang diberikan fitrah dan insting untuk memperoleh jalan rezeki sebagai modal hidup. Simaklah sejenak ungkapan Nabi Musa, Tuhan kamu adalah Tuhan yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaannya dan memberinya petunjuk untuk menjalani kehidupan dengan benar. Quran Surah Toha. Silakan kalian bisa melihatnya di dalam Quran Surah Toha. Jawaban Nabi Musa ketika berdebat dengan Fir'aun itu juga terasa klop dengan penegasan Allah. Sangat banyak hewan melata yang tidak menyimpan rezekinya. Allah lah yang menjamin rezeki hewan-hewan itu. Allah juga yang menjamin rezeki kalian. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui semua kebutuhan makhluknya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pada kesempatan ini, yaitu renungan kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.